Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, kalau kita masih bisa bertemu lagi, dihimpunkan di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Tolong rusakkan wajah saya. Begitu judul cerita kita yang menjadi awal perenungan pada malam hari ini. Ada seorang lelaki yang mencoba untuk menyelamatkan kedua orang tuanya dalam sebuah peristiwa kebakaran. Tapi upayanya gagal. Kedua orang tuanya tidak terselamatkan. Mereka meninggal dalam kecelakaan itu. Dan lelaki ini pun mengalami luka bakar yang mengakibatkan kerusakan pada wajahnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia menganggap, ia merasa Tuhan telah berlaku tidak adil. Ia marah kepada Tuhan. Kenapa ia harus mengalami hal seperti itu? Sejak peristiwa itu, lelaki ini dia menutup diri. Ia tidak mau menjumpai siapapun, bahkan juga istrinya sendiri. Sang istri sangat mengasihi suaminya. Ia berusaha mencari dokter ahli bedah plastik yang bisa menolong suaminya. Tapi suaminya berkali-kali menolak niat baik sang istri. Sampai suatu saat, sang istri bertemu dengan seorang dokter ahli bedah plastik yang bernama Malch. Setelah diberitahukan kondisi kerusakan wajah suami perempuan ini, Dr. Malch berjanji bahwa ia pasti bisa merehabilitasi, memperbaiki wajah suami perempuan ini. Tapi perempuan ini menampakkan raut wajah yang tidak gembira mendengar apa yang dikatakan Dr. Malch. Lalu ia berkata, "Dokter, saya datang kemari karena saya mau Anda mengoperasi wajah saya agar sama rusaknya dengan wajah suami saya. Mungkin jika dia tahu bahwa saya bisa merasakan penderitaannya, ia akan membiarkan saya kembali ke dalam kehidupannya." Tentu saja Dr. Malch spontan menolak permintaan perempuan itu. Namun ia sangat terharu dan tergerak oleh totalitas cinta perempuan itu kepada suaminya. Maka ia minta izin untuk bisa bicara dengan suami perempuan itu. Singkat cerita, Dr. Malch datang ke rumah suami istri ini. Ia mengetuk pintu kamar lelaki itu. Lalu dengan suara keras, Dr. Malch berkata, "Saya seorang dokter ahli bedah plastik. Saya ingin Anda tahu bahwa saya bisa memperbaiki wajah Anda." Tidak ada jawaban. Dr. Malch mengulang perkataannya. Lalu terdengar suara dari dalam kamar, "Pergi, jangan ganggu aku." Lalu senyap, tak ada lagi suara. Dr. Malch kemudian berkata, "Istri Anda meminta agar saya mengoperasi wajahnya agar rusak menjadi sama seperti wajah Anda, karena dia berharap bahwa Anda akan membuka pintu hati menerimanya kembali dalam hidup Anda. Luar biasa cintanya kepada Anda." Hening. Dan cuma ada keheningan. Lalu dengan sangat perlahan, gagang
pintu kamar mulai bergerak. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, sama seperti perasaan sang istri dalam kisah tadi, demikian juga bahkan lebih lagi perasaan Tuhan terhadap kita semua. Ia mau menyatakan solidaritasnya terhadap kita dengan segala kelemahan kita, kerusakan kita, cacat celah kita. Ia rela meninggalkan tahta kemuliaan sorgawi, mengosongkan diri, menjadi sama dengan kita manusia celaka yang harusnya binasa ini. Seperti dipersaksikan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Bagaimana Yesus Tuhan kita, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, bukankah itu yang membuat peristiwa Natal menjadi sangat berarti bagi kita? Bukan karena ada aneka hadiah, ada berbagai ornamen indah, tapi karena itu adalah wujud solidaritas Allah kepada kita. Tinggal apakah kita bersedia membuka pintu hati kita dan menyambutnya. Selamat menghayati masa raya Advent dan menyambut kehadirannya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, ketika kami memperhadapkan hidup kami pada firman-Mu, maka kami mohon pengampunan apabila di sana-sini kami masih suka membiarkan Tuhan berdiri di luar pintu hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami hikmat, kemauan, kesukaan untuk menyambut kehadiran-Mu dengan sepenuh hati, agar Engkau memenuhi hati dan pikiran kami. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, pada saat ini kami juga tetap berdoa bagi upaya yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, untuk mengatasi pandemi COVID. Kalau belakangan muncul varian baru, Omikron, yang konon lebih ganas ketimbang varian sebelumnya, maka Tuhan mampukanlah, berikanlah hikmat kepada para ahli untuk bisa menemukan vaksin yang tepat, obat yang tepat, guna mengatasi varian yang baru ini. Kami berdoa untuk upaya pemerintah Indonesia mencegah masuknya varian baru dari virus ini. Upaya pemerintah untuk membatasi persebaran virus yang sudah ada lewat PPKM level 3 yang akan diterapkan pada masa raya Natal, Tahun Baru, agar semua itu didukung oleh segenap masyarakat. Kami berdoa ya Bapa untuk rencana realisasi vaksinasi bagi anak-anak usia di bawah 12 tahun. Kiranya itu juga boleh segera bisa diberlakukan.
Kami juga tetap mendukung para tenaga kesehatan beserta keluarga masing-masing yang masih harus terus bekerja keras untuk membantu, menolong mereka yang terpapar COVID, sebagai bekerja, melayani sebagai tenaga-tenaga yang mengerjakan vaksinasi dan sebagainya. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga berdoa buat anggota jemaat, buat simpatisan yang bergumul dengan berbagai persoalan, berbagai masalah. Baik itu masalah kesehatan, entah itu masalah sumber penghidupan. Mungkin juga ada yang punya beban karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Apapun persoalan yang dihadapi, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagimu, dan Engkau mengasihi kami. Maka teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan setiap anakmu beserta keluarga masing-masing tetap hanya kepadamu. Kami juga berdoa, memohonkan penyertaan Tuhan bagi rencana-rencana kegiatan ke depan untuk penyelenggaraan kebaktian campuran online, onsite secara terbatas yang sudah dimulai hari Minggu yang lalu, untuk rangkaian kegiatan dalam masa raya Advent dan Natal, bahkan sampai tahun baru mendatang, agar melalui semua itu, jemaat Tuhan boleh makin diteguhkan iman, pengharapannya tetap hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami dalam istirahat sepanjang malam ini. Tangan kasih Tuhan yang terus menopang memelihara kami. Kami memohon, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.